Shalom saudaraku, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Haleluya, haleluya, amin. Saat ini saya ingin berbagi renungan yang saya beri judul Jangan Sombong, Tuhan Sumber Kehidupan. Saya dasari dari kitab Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak ibu saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, ada perbedaan penciptaan manusia dengan yang lain. Ketika Allah menciptakan langit, bumi, alam semesta, makhluk hidup, binatang-binatang, benda penerang di udara, waktu siang dan benda penerang waktu malam, bintang langit dan alam semesta lainnya, Allah hanya bersabda, jadilah semuanya, talitakum, jadi seketika, karena Allah memiliki kuasa yang luar biasa. Tetapi ketika Allah ingin menjadikan manusia, ada satu pembicaraan Trinitas di dalam Kejadian 1 ayat 25 dan 26. Allah berfirman, baiklah, marilah kita menjadikan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Dan ketika diaplikasikan, ternyata Kejadian 2 ayat yang ke-7, Allah mengambil seonggok tanah. Dia membentuk tanah itu, molding tanah tersebut, dan dia menjadi penjunan terhadap tanah tersebut. Dan dia membentuk tanah tersebut menjadi patung yang gagah, patung yang ganteng. Bapak ibu saudaraku, tetapi ada satu kelemahan dari patung tersebut. Patung itu mati, karena patung itu tidak memiliki kehidupan. Patung tanah liat itu adalah patung yang mati. Di London ada satu museum yang disebut dengan Museum Tussauds di London. Di Singapura juga ada, di Paris ada, di beberapa kota-kota di dunia ada Museum Tussauds, patung manusia, tokoh-tokoh, selebritis dibentuk sedemikian rupa indah, bahkan lebih indah daripada originalnya aslinya. Kalau kita bisa salah, kita mungkin akan berkata lebih indah yang patung lilin tersebut daripada aslinya. Tetapi jangan salah saudara-saudaraku, patung tersebut mati. Seganteng apapun patung tersebut, dia mati, tidak memiliki kehidupan, dia tidak bermakna. Yang bermakna adalah Allah yang asli, karena yang asli ada kehidupan di dalam dirinya. Kata Allah menghembuskan nafas di dalam kitab Kejadian 2 ayat 7 itu adalah nesauma. Nesauma artinya God Spirit, God Life, God Breath. Allah mengembuskan nafasnya, Allah mengembuskan rohnya ke dalam hidung manusia itu. Sehingga ketika nafas itu masuk ke dalam hidung Adam, patung tanah itu merasuk ke dalam, menghidupkan tanah yang mati, yang tidak berguna, debu tadi, menjadi manusia yang sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi ini renungan mengingatkan kepada kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jumawa. Orang banyak sombong karena ini. Satu, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia dan keadilan. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Renungan ini mengingatkan kita, secantik apapun kita, sepintar apapun kita, segagah apapun kita, jangan sombong. Kalau mau bermegah, bermegahlah karena kau mengenal Allah. Karena Allah memberikan sumber kehidupan kepada kita. Ayat terakhir, Kejadian 3 ayat yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan menjadi debu. Kembali menjadi debu. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga ke depan kita semakin rendah hati, semakin mawas diri. Karena kita datangnya dari Tuhan, kita memiliki hidup dari Tuhan, dan kita akan menghadap Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan, kita datang dengan rasa syukur, jangan karena tertunduk. Saat ini jangan sombong, kita angkat kepala, angkat dada. Jemaat saya besar, gereja saya besar, dan saya pintar, saya ganteng, saya pintar berbicara dan lain sebagainya. Tetapi kalau ketika Tuhan datang, kita tertunduk karena kita sombong. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin.